sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar mengenai tentang seorang tokoh yang luar biasa. Banyak orang mengenal Musa adalah nabi yang hebat, nabi yang melakukan mujizat, ya. Tapi sebenarnya ada satu tokoh yang mungkin menurut saya dia lebih pakai Tuhan lebih daripada Musa, ya. Namanya Yosua, ya. Karena 2 juta orang yang keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, termasuk Musa, dan sampai ke tanah Kanaan. Mereka mati di padang gurun, ya, karena mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tapi Yosua dan Kaleb, ya, mereka tetap setia mengikuti Tuhan. Dan ketika Musa mati di Gunung Nebo, Tuhan memerintahkan Yosua untuk mengambil alih kepemimpinan. Yosua harus merebut tanah Kanaan. Yosua harus mengalahkan bangsa-bangsa yang kuat, ya. Yosua harus menghancurkan tembok-tembok yang kokoh, ya. Dan Yosua lah yang masuk membawa umat Israel di tanah Kanaan. Dan akhirnya Yosua juga yang melakukan perkara-perkara yang ajaib, ya, merebut semua tanah Kanaan sesuai dengan perintah Tuhan, ya. Nah, sebabnya sore hari ini kita akan belajar mengenai apa sih yang Yosua lakukan, apa sih rahasia sehingga Yosua ini berhasil dipakai oleh Tuhan, ya. Kita akan melihat satu ayat, ya, dalam Yosua pasal 23 ayat 14. Bapak Ibu yang punya Alkitab, salah seorang yang sudah ketemu bisa membacakan bagi kita. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Oke, jadi itu adalah nasihat Yosua kepada bangsa Israel. Yosua pada masa tua, sangat tua sekali, ya. Tuhan berikan panjang umur kepada dia dan pengalaman yang cukup banyak mengikut Tuhan, ya. Dan Yosua sebelum dia meninggal, dia memberikan pesan kepada bangsa Israel agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu setia kepada mereka, ya. Itu sebabnya sore hari ini kita akan merenungkan 3 hal, ya, 3 hal yang mewarnai kesetiaan Allah bagi bangsa Israel, terlebih khusus bagi kita semua, ya. Ada 3 hal yang kita akan pelajari sore hari ini mengenai nasihat Yosua kepada kita, bagaimana kita mau melihat kesetiaan Allah mewarnai kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hidup sampai sore hari ini karena kesetiaan Allah bagi kita. Nah, kita hidup sampai hari ini karena Tuhan itu setia dalam hidup kita. Dari sebabnya kita harus belajar untuk setia kepada Tuhan. Jadi, ya, ada 3 hal yang akan kita pelajari sore hari ini. Yang pertama adalah untuk mendapatkan kesetiaan Allah, kita harus sepenuhnya bersandar hanya kepadanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau melihat Tuhan yang setia itu melakukan mujizat dalam hidup kita, Tuhan yang setia itu menyertai kita, ya, kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita hanya bersandar kepada Dia, berharap kepada Dia, ya, tidak ada kepada yang lain. Ya, orang Israel itu mereka dari kecil mereka dididik untuk hanya menyembah Allah Yahweh atau Allah yang pencipta langit dan bumi. Tapi kenyataannya beberapa kali mereka buat patung emas dan mereka menyembah patung emas itu. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Itu sangat murka melihat kita tidak setia kepada Allah. Mungkin Bapak Ibu bilang, oh,
Kita kan nggak menyembah patung sekarang. Kita kan nggak menyembah patung atau pohon. Kita kan nggak menyembah itu, ya. Tapi tahukah Bapak Ibu, apa sih arti dari berhala? Berhala adalah sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan. Itu disebut dengan berhala. Bukan patung kita sembah dulu baru disebut berhala. Kadang-kadang uang juga bisa menjadi berhala. Kita mendewa-dewakan uang. Kita, ya ada juga yang bisa nyembah-nyembah uang itu Bapak Ibu. Dia andalkan uang daripada Tuhan. Itu juga berhala, ya. Karena kita lebih mengutamakan berhala kepada uang daripada Tuhan. Yang namanya berhala, ya. Atau kita mengandalkan manusia, mengandalkan orang kaya, mengandalkan orang hebat, ya, di sekeliling kita. Kita tidak lagi berharap kepada Tuhan, kita berharap kepada manusia. Itu juga disebut dengan berhala. Manusia itu menjadi berhala kita. Kalau kita itu bergantung sama manusia. Atau handphone juga bisa jadi berhala. Pagi-pagi kita nggak berdoa duluan, kita lihat handphone duluan. Kita mengutamakan handphone dari membaca firman Tuhan, ya itulah berhala kita, ya. Tuhan mau supaya Tuhan itu menjadi tempat yang paling utama di dalam hidup kita. Tempat kita bersandar hanya kepada Tuhan. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita mau melihat kesetiaan Allah dalam kehidupan kita, tetaplah kita berharap bersandar kepada Tuhan. Ya. Supaya kita berharap kepada Tuhan. Dia mau kita berharap kepada Tuhan. Dia tidak mau supaya kita jangan menduakan Dia. Kalau Tuhan mau supaya kita bersandar hanya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu hanya bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan sungguh-sungguh membela Bapak Ibu. Tuhan pun akan sungguh-sungguh menyertai kita kalau kita hanya bersandar kepada Tuhan, ya. Amin. Karena kita menjadikan Dia satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, maka Dia akan menjadikan kita juga satu-satunya anak yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Ya, itu. Tapi kalau kita menduakan Tuhan, ya, iman kita tidak jelas, ya. Sebentar percaya Tuhan, sebentar percaya berhala. Maka firman Tuhan bilang Allah kita adalah Allah yang cemburu, ya. Itu. Ya, jangankan Tuhan, ya, kita juga, ya, kalau punya istri selingkuh pasti cemburu, ya. Cemburu, suami cemburu. Karena apa? Dia menduakan kita gitu. Kita pasti kecewa, marah, bila perlu kita ceraikan langsung, ya. Tidak menduakan Tuhan, ya, menjadikan Dia satu-satunya sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita dapat melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua, untuk mendapatkan kesetiaan Allah, kita harus melakukan tanggung jawab kita, ya. Nah, tanggung jawab orang Israel pada zaman Yosua adalah memelihara dan melakukan hukum Tuhan. Yosua 23 ayat 6 dan Yosua 1 ayat 8, ya. Di situ Tuhan berfirman kepada orang Israel supaya mereka memelihara hukum Tuhan, hukum Taurat itu, ya. Jadi orang itu hukum Taurat, kalau kita adalah memelihara janji-janji firman Tuhan. Jadi Alkitab yang kita pelajari, ya, kita harus memeliharanya dan melakukannya di dalam hidup kita, ya. Ya, Yosua 1 ayat 8 itu dia bilang kalau kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kemanapun kita pergi kita akan beruntung. Mungkin salah seorang membacakan ayat ini dulu, ya, sangat luar biasa ayat itu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oke, firman Tuhan bilang kalau mereka tidak lupa
Jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan atau firman Tuhan itu siang dan malam, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan firman Tuhan siang dan malam. Dikatakan bahwa kemanapun kita melangkah, kita pergi, dikatakan kita akan beruntung. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Yosua sudah membuktikannya, ya. Dia merebut kota-kota yang besar, bangsa-bangsa yang besar dikalahkan sama Yosua dan pasukannya, ya. Yang ketiga, orang percaya diminta untuk tidak serupa dengan dunia ini. Jadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan selain memelihara firman-Nya, yang ketiga adalah tidak serupa dengan dunia ini. Apa maksudnya tidak serupa dengan dunia ini? Ya, kita memang hidup di dunia ini, ya, makan nasi sama-sama, ya, hidup sama-sama di dunia ini. Tapi karakter kita, sifat kita harus berbeda, karena kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Ya, jadi gereja itu berasal dari kata eklesia. Eklesia itu artinya orang-orang yang dipisahkan dari dunia ini. Kan? Kita memang hidup di dunia ini, tapi hidup kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Ya, orang dunia mabuk, ya kita mabuk. Orang dunia menipu, kita menipu. Orang dunia mencuri, kita mencuri. Tidak, ya. Meskipun kita sama-sama hidup di dunia ini, tapi biarlah karakter kita, hidup kita tidak sama seperti dunia ini, ya. Makanya firman Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa artinya janganlah kita hidup kita sama dengan orang dunia ini, ya. Ya, mereka berbuat dosa karena mereka tidak tahu kebenaran. Tapi kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, ya, hidup kita harus berbeda, ya. Makanya Tuhan berpesan kepada Yosua bahwa bangsa Israel harus menjadi bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa di sekelilingnya, ya. Mereka menjadi umat pilihan Allah, ya, yang hidupnya berbeda daripada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain menyembah berhala, tapi bangsa Israel hanya menyembah kepada Tuhan, ya. Yang hidup dalam Alkitab mengenai ada 3 orang pemuda, namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi mereka ini bekerja sebagai pegawai di istana raja, ya. Padahal raja itu adalah raja penyembah berhala, ya. Dan seluruh masyarakat menyembah berhala. Hanya ketiga pemuda ini yang masih menyembah kepada Tuhan, ya. Namanya Raja Nebukadnezar, ya. Tadi suatu saat Raja Nebukadnezar ini buat patung emas, patung yang sangat tinggi dan patung yang sangat megah, dan raja mengeluarkan perintah bahwa setiap orang di kerajaannya harus sujud dan menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi barang siapa tidak sujud dan menyembah kepada patung itu, maka ia akan dibuang ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Dan akhirnya Bapak Ibu, Raja Nebukadnezar buat patung yang sangat besar. Terus ada musiknya, semua orang sujud menyembah patung emas itu. Tetapi hanya 3 orang pemuda ini, mereka tidak sujud menyembah, mereka berdiri aja. Hanya orang heran sama mereka, kenapa 3 orang ini tidak sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja? Makanya Raja Nebukadnezar sangat marah dan memanggil mereka, kenapa kamu tidak sujud menyembah kepada patung yang aku buat? Tapi mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, kami tidak akan menyembah patung yang engkau buat, kami hanya menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Marah sekali Raja Nebukadnezar, tangkap, ikat kaki tangannya, lemparkan ke dalam dapur api, kasih panas 7 kali lipat, lemparkan. Tapi Raja masih bapaknya terakhir kali tanya, mau sujud menyembah sekarang atau mau dilemparkan ke dalam lautan api? Tapi mereka berkata, sekalipun kami mati, kami tidak akan menyembah kepada patung buatan tangan manusia. Kami hanya menyembah kepada Tuhan. Sekalipun kami mati, kalau Raja membiarkan kami mati, kami siap mati. Tapi ketahuilah bahwa hidup kami ada di dalam tangan Allah, tangan Tuhan yang kami sembah. Dan benar Bapak Ibu, mereka diikat, kasih panas 7 kali lipat, ya, dilemparkan ke dalam perapian bernyala-nyala.
Raja pikir mereka sudah mati terbakar. Tapi ketika diperhatikan ternyata mereka berjalan-jalan di tengah-tengah perapian bernyala-nyala itu. Baju mereka tidak terbakar, apalagi kulit mereka semua tidak terbakar, bukan berjalan. Raja berkata, coba kalian datang, benar tidak mereka 3 orang itu yang berjalan di tengah-tengah api itu? Semua heran. Ternyata bukan 3 orang, tapi yang mereka lihat adalah 4 orang. Oh, tapi 4 orang, siapa salah satunya? Tentunya malaikat Tuhan yang menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya raja bilang, Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah kalian dari api yang bernyala-nyala. Kini aku tahu bahwa Allah yang kalian sembah adalah Allah yang hidup. Dan akhirnya raja pun menyembah kepada Tuhan. Dan raja memerintahkan seluruh rakyatnya bahwa mereka harus menyembah kepada Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, itu jadi 3 pemuda yang luar biasa. Mereka mati sekalipun mereka tidak akan menyangkal keyakinan mereka kepada Tuhan. Ya, sekalipun seluruh kerajaan menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar, tapi mereka tidak sekali-kali menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar. Itu yang dilakukan kepada Tuhan. Makanya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka terbakar sampai mati. Tuhan justru membuat mujizat. Mereka bisa jalan di tengah-tengah perapian yang bernyala-nyala. Nggak masuk akal. Kalau jalan di tengah-tengah air masih masuk akal. Tapi di tengah-tengah perapian itu tidak masuk akal. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan raja yang keluar, raja cium bagi mereka, cium satu-satu. Kok nggak ada bau asap? Kok nggak ada bau api? Kok hebat Tuhan? Berapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya memang Tuhan menunjukkan kuasanya kalau Tuhan melihat kesungguhan dari ketiga orang ini, Bapak Ibu ya. Selain mereka ada juga namanya Nabi Daniel. Daniel juga sama, mereka 4 orang itu ya, tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi ada namanya Nabi Daniel. Bapak Ibu itu baca di kitab Daniel, Tuhan juga bilang gitu. Bukan Tuhan, apa? Raja juga bilang gitu. Raja berdoa kepada Tuhan. Ayo mereka menjebak dia, mereka bawa dia ke raja. Raja, semua orang di kerajaan ini menyembah kepada patung yang kau buat. Tapi ini Daniel ini 3 kali sehari dia berdoa kepada Allahnya. Oh, raja marah. Oh, kenapa kamu tidak menyembah kepada Allah yang saya buat? Kalau gitu, kalau kamu besok saya lihat kamu menyembah kepada Allah yang kamu sembah, kamu akan dilemparkan ke dalam kandang singa. Ya, kandang singa yang lapar. Bayangkan kalau singa itu lapar. Daniel berkata bahwa sekalipun saya mati, saya tidak akan menyembah kepada patung yang engkau buat. Sebab hanya kepada Tuhanlah saya berdoa kepada Tuhan. Ini besok ya, Daniel tetap menyembah kepada Tuhan. Daniel ditangkap dan dimasukin ke dalam kandang singa. Ya, orang-orang pikir Daniel mungkin sudah mati. Firman Tuhan mengatakan bahwa malaikat Tuhan datang mengatuk mulut singa-singa yang lapar ini, sehingga singa-singa yang lapar ini tidak bisa menerkam Daniel. Besok pagi raja datang, raja teriak, antara percaya dengan percaya, dia nggak yakin juga mungkin Daniel nggak mungkin hidup. Tapi dia panggil aja, Daniel, gimana kayak kau? Daniel nyahut, aku di sini ya Tuhan Raja. Tuhan Allahku akan melindungi aku dan memelihara. Raja bilang, wah, memang Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang layak disembah. Raja bilang juga, seluruh pegawai, seluruh rakyatnya harus menyembah Allah Daniel. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, ya, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, Tuhan pasti akan melindungi kita. Ya, jangan kita di dapur api pun Tuhan selamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, di kandang singa pun Tuhan menyelamatkan Daniel dari ganasnya singa-singa yang kelaparan. Jangan kita takut dengan ancaman dari dunia ini. Ya, karena kalau orang ancam kita bilang, oh ya, saya takut.
untuk mendapatkan kesetiaan Allah, kita harus maju terus dan tidak pernah mundur di dalam iman kita kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, ini nasihat kepada kita. Kalau Tuhan mau menyertai kita, melindungi kita dan memberkati kita, kita harus terus melangkah maju ikut Tuhan. Ya, seperti lagu tadi. Meskipun badai silih berganti, tetap ikut Tuhan. Mau masalah tidak masalah, mau masalah apapun tetap ikut Tuhan. Yesus bilang, kalau kita ikut Tuhan itu tidak gampang ternyata. Barang siapa mengikuti aku, ia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Memikul tantangan, memikul tanggung jawab, memikul banyak hal yang dihadapi dalam hidup ini. Ya. Tapi firman Tuhan juga mengatakan barang siapa setia sampai mati, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ya. Oke, baik Bapak.